Halo sahabat pembelajar, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat ya. Saya Kedewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi inspirasi, motivasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Terima kasih untuk yang sudah download, yang belum download silahkan segera download. Untuk Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Facebook Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Karena di sana Anda bisa update seputar informasi dari seminar-seminar online yang Indonesia Belajar selenggarakan atau Indonesia Belajar dengan pihak-pihak yang bekerja sama. Baik, malam hari ini seperti biasa di setiap hari Rabu malam kita akan menjumpai seorang ibu yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Eli Susanti, seorang life coach. Dan Anda kalau belum follow Instagramnya, silahkan segera follow di elisusanti.as.a.coach. Oke, Bu Eli sudah hadir di tengah kita. Kita sapa dulu. Selamat malam Bu Eli. Selamat malam, Pak. Sehat-sehat, Pak. Iya, sehat. Kita harus sehat dulu lah yang penting ya. Sampai Iya. hari ini juga sehat. Dan tetap semangat. Itu yang penting. Dan malam hari ini kita udah sampai di live session yang ke-12. Dan malam hari ini spesial kita akan let's talk about parenting. Wah, ini menarik nih. Pasti Oke. banyak hal yang akan kita dapatkan ya. Bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik dari hari yang kemarin ya. Karena Bu Eli bilang bahwa memang sekolah menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya gitu ya. Dan belajar terus sampai nanti ya. Betul. Oke, untuk Anda, Kita di awal-awal sahabat sebelum pembelajar, live session kita juga ya, ngomongin parenting ya, Pak? iya dulu ya. Tapi memang menarik nggak habis-habisnya kalau bahas parenting. Oke, baik untuk Anda sahabat pembelajar yang join, nanti bisa sharing atau bertanya di Zoom group chat atau buka mic sekaligus kalau bersedia buka kamera. Baik Bu Eli, kita segera mendengarkan Let's Talk About Parenting dari Bu Eli. Silakan Bu. Selamat malam semuanya. Ini banyak yang saya kenal nih, ada Wewe, ada Yesi, ada Nining, ya, yakin ya. Ada Tommy juga yang udah lama nggak kelihatan juga ya. Ngomong-ngomong suara saya juga terdengar dengan jelas ya? Ya, jelas Bu. Oke, jelas ya. Karena tadi saya dengar Pak Dewa agak putus-putus, jadi saya agak ragu punya saya atau di sana gitu. Hari ini kita ngomongin parenting. Ini beberapa teman-teman ya, sudah banyak yang biasa join. Untuk yang baru datang, selamat bergabung. Semoga sesi ini bermanfaat. Seperti biasa, saya sangat mengharapkan teman-teman aktif bertanya, boleh juga sharing. Nah, malam ini kita mau ngomongin tentang parenting. Kalau teman-teman yang rajin atau yang dari awal mengikuti acara Rabu malam ini, sebelum live session, kita banyak yang ngobrol tentang parenting. Kali ini saya akan ngomonginnya lebih ke gambar besarnya. Kalau saya boleh minta teman-teman sharing, terutama yang sudah jadi orang tua, boleh angkat tangan nggak ya yang sudah jadi orang tua? Kita nih punya yang bisa raise hand. Saya tadi pagi soalnya nemenin sekolah online, jadi saya tahu bisa raise hand. Oke, gitu ya. Yang punya anak. Oke, banyak juga yang sudah jadi orang tua. Ya. Nah, yang sudah jadi orang tua, yang pernah punya pengalaman, belajar ilmu parenting, mempraktekkannya, kemudian hasilnya bagaimana? Boleh saya minta bantuan dan kesediaannya untuk share di chatbox, ya, Nanti saya akan memilih, mungkin kalau saya jadi nggak fair ya, nanti saya minta Pak Dewa deh, Pak Dewa dengan teman-teman yang ada di Indonesia Belajar, untuk memilih satu orang yang sharingnya menarik untuk itu saya pilih dan mendapatkan free satu sesi coaching tentang parenting bersama saya. Gitu ya Pak Dewa, nanti Pak Dewa yang pilih ya sama timnya IB ya Pak ya. Wow, itu berarti satu sesi itu berapa jam Bu? Satu sesi kurang lebih 1,5 sampai 2 jam Pak. Jadi saya akan memberikan
free 1 sesi coaching untuk yang nanti Ya, sharingnya terpilih yang dari chatbox. oke. Iya, Bu. Mm, Dan ya. biasanya kalau sesinya Bu Eli kan lumayan deh biayanya Iya, jutaan ya. iya. Thank you Bu, ini Bu, ini Ini surprise free, di Pak. Ini free, Pak. 2021 ini. Free ya. Ya. Oke, siap. Ya, saya ingin teman-teman sharing juga, selain kita tahu bahwa kita akan saling menguatkan dari cerita itu, dan jadi nanti dari situ juga kalau ada pertanyaan bisa kita bahas. Oke, terima kasih. Nanti di akhir sesi akan dipilih oleh timnya Indonesia Belajar. Iya. Nah, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena banyak sekali pertanyaan kepada saya, terutama peserta seminar atau dari klien coaching. Bu, ilmu parenting apa sih yang terbaik? Gimana caranya saya itu bisa tahu bahwa ilmu parenting ini yang paling baik atau yang paling cocok buat saya? Saya sangat suka ketika orang bertanya ilmu parenting apa yang cocok buat saya dibandingkan ilmu parenting apa yang terbaik. Oke? Karena kalau misalnya kita bilang ilmu yang terbaik, di sana tidak ada ilmu yang terbaik. Tapi saya sepakat bahwa ada yang paling cocok. Oke. Nah, dengan pemahaman itu, dengan pemahaman, oke, apa sih yang cocok buat saya akan menjelaskan sedikit dulu di awal. Apa arti parenting? Kalau kita mencari arti parenting itu secara harafiahnya adalah tentang pengasuhan anak. Parenting adalah pengasuhan anak. Bagaimana kita mengasuh anak. Dan kalau kita belajar sekilas dari kita mau cari Google lah, belajar psikologi, mungkin di sini ada yang psikolog ya, nanti bisa komen. Nah, secara garis besar, pengasuhan anak itu pada umumnya dibagi kurang lebih 4. Nanti ini akan bervariasi nih. Yang pertama itu adalah pengasuhan anak secara otoriter. Otoriter ini maksudnya seperti apa? Biasanya orang tua punya ekspektasi yang jelas terhadap anaknya. Fokusnya terhadap hasil, fokusnya terhadap tujuannya tercapai. Anak harus nurut kepada orang tua. Tidak ada ruang untuk anak untuk bertanya, tidak ada ruang untuk anak untuk membuat kesalahan. Pokok nurut aja, jangan banyak tanya. Ini pasti berhasil. Nah, seperti itu. Itu yang otoriter. Oke. Ini saya mendengar suara saya feedback putus-putus dari mana ya? Dari studionya Pak Dewa? Enggak, Bu. Halo, Iya. tes. Halo? Oke. Iya, bagus kok, Bu. Oke, terima kasih. Nah, kemudian bisa kebayang ya pengasuhan anak otoriter? Siapa di sini yang dulu masa kecilnya merasa, wah kayaknya nih kayak saya dulu nih, orang tua saya sangat otoriter. Ada nggak yang mengalami pengasuhan anak secara otoriter? Ada nggak di sini? Wah, nggak ada. Nggak ada ternyata. Oh, ada. Ada juga ternyata ya. Nah, nah, kemudian ada lagi nih pengasuhan anak yang otoritatif. Otoritatif ini sama, orang tua akan punya ekspektasi yang sangat tinggi terhadap anak. Bedanya dengan otoriter adalah orang tua memberikan ruang kepada anak untuk bertanya, dan orang tua akan menjelaskan berbagai macam alasannya. Kenapa harus begini, kenapa, tetapi tetap anak itu dikasih target, tetap anak ini harus maju sesuai orang tuanya. Bedanya hanya diberikan ruang untuk bertanya dan diberikan penjelasan. Ya. Dan biasanya anak seperti ini mereka disupport dengan baik. Oke, saya mendapat feedback suara saya nggak bagus. Saya dapat feedback ini Pak, dari suaranya Pak Dewa ke saya masuk lagi. Atau mungkin sementara dari Pak Dewa bisa di-mute dulu? Atau dari Udah, Bu. saya yang... Dari tadi. Oke ya? Jadi mute ya? Belum masih masuk Pak. Oke. Oke. Nah, jadi udah jelas suara saya ya?
Saya dapat feedback karena suara saya nggak bagus. Teman-teman bisa dengar dengan jelas. Oke, jelas ya. Oke. Nah, siapa yang di sini merasa dulu ketika kecil itu mendapatkan pengasuhan otoritatif? Ada nggak? Ya orang tua saya nggak bisa dibantah sih, Bu. Maunya ya begitu gitu maksudnya. Tapi ya dijelaskan kenapa harus begitu dan segala macam. Ada yang dibesarkan dengan otoritatif? Oke. Ada juga ternyata ya. Nah, yang ketiga itu adalah pengasuhan dengan tipe permisif. Pernah dengar juga kan? Permisif ini punya kecenderungan orang tuanya ngalah. Jadi anaknya mau apa, orang tuanya cenderungnya ngalah. Atau bahkan cenderung orang tuanya itu nggak punya target untuk anaknya. Ya sudah, anaknya kepengennya begini, anaknya kepengennya begitu, diikutin. Nah, ini tipe pengasuhan anak dengan permisif. Tidak punya target untuk anak. Anaknya mau apa, silahkan. Lebih cenderung mengikuti kemauan anak. Oke. Yang keempat, itu adalah tipe yang uninvolved atau membiarkan. Ini adalah tipe orang tua yang pada dasarnya hanya memenuhi kebutuhan dasar anaknya. Dikasih makan, dikasih sekolah, dibesarkan, hampir dibilang tidak menyentuh aspek yang lain. Anaknya sekolah-sekolah sendiri, komunikasi juga jarang. Ya, yang penting saya tahu anak saya bisa sekolah, bisa hidup, selesai tugasnya. Gitu. Itu secara Oke, ini saya sempat terputus barusan. Signal, Bu. Iya, mungkin saya akan ganti ya Pak ya, jaringan. Teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama ya? Iya, tadi agak terputus. Sekarang udah lancar sih. Sekarang sudah lancar? Ya. Sebentar Pak, saya coba ganti. Ini malah freeze lagi. Ya, sinyalnya naik turun nih. Bu Yesi juga akhir-akhir ini jelek sinyalnya ya Bu Yesi. Oke, mungkin musim hujan ya. Jadi sambil menunggu koneksi sempurna dari Bu Eli, tadi Bu Eli sampaikan untuk Anda, sahabat pembelajar yang memiliki pengalaman mengikuti seminar, workshop, apapun yang terkait dengan parenting, kalau ada yang sudah pernah ikut kemudian mempraktekkannya, Anda bisa sharing di Zoom group chat, ya. Di Zoom group chat silakan nanti ke sharing terbaik akan dipilih untuk mendapatkan free sesi konsultasi khusus dengan Bu Eli. Satu sesi biasanya 1,5 sampai 2 jam, dan ini biasanya biayanya juga jutaan ya. Jadi ini kesempatan yang diberikan untuk Anda malam hari ini yang join di Indonesia Belajar. Silahkan langsung tulis di Zoom group chat ya. Oke, Bu Eli sepertinya sudah gabung lagi ya. Silakan Bu. Saya kembali Pak. Makanya. Pak Dewa udah teruskan ya Pak ya. Nah, kalau gitu Pak Dewa yang nerusin. Oke. Ya. Ya, jadi dari tadi saya menjelaskan ada empat tipe pengasuhan. Sebenarnya itu secara garis besarnya.
Sekarang banyak sekali ilmu parenting yang memecah-mecah dengan nama-nama yang berbeda, itu ya akan ada maksudnya tersendiri, ada tujuannya sendiri sesuai ilmunya. Biasanya 4 itu. Saya agak putus-putus lagi. Ya. Lancar, Bu. Lancar ya. Jadi 4 tipe tadi, yang pertama 4 tipe pengasuhan anak tadi, yang pertama otoriter, yang kedua otoritatif, yang ketiga permisif, yang ketiga adalah membiarkan atau uninvolved. Nah, kira-kira kalau dari 4 itu Anda berkaca kepada diri sendiri selama ini, yang Anda lakukan yang mana? Apakah yang otoriter atau otoritatif atau permisif atau uninvolved, membiarkan? Gimana? Yang kira-kira Anda lakukan? Ibu Luciana di Lampung putus-putus. Ini masih putus-putus sekarang? Sudah lancar, Bu. Oke. Sudah lancar nih barusan. Ya. Thank you, Wewe udah menjawab. Rasanya sih merasa otoritatif, good. Ya, bagus. Maksud saya begini, kenapa saya bertanya dan mengajak Bapak Ibu di sini sebagai orang tua berkaca, saya yang mana ya? Karena sebenarnya tidak ada mana yang paling bagus, mana yang paling benar, mana yang paling harus diikuti. Itu tidak ada. Yang ada adalah mana yang cocok buat Anda dan anak Anda. Biasanya pertanyaan selanjutnya gini ke saya. Bu, bagaimana saya taunya bahwa itu cocok buat saya? Bagaimana saya taunya itu yang paling cocok buat saya? Saya sih gampangnya tanya gini, kita nggak akan pernah tahu kalau Ibu belum coba. Kalau Bapak belum coba. Nggak akan tahu mana yang cocok. Pertanyaan berikutnya, apakah mungkin kalau kita punya 4 anak, kita melakukan pengasuhan kepada anak berbeda? Anak nomor 1 beda, anak nomor 2 beda, anak nomor 3 beda, anak nomor 4 beda. Mungkin atau nggak mungkin? Bisa saja misalnya anak nomor 1 kita sangat otoriter. Anak nomor 2 kita sangat permisif. Anak nomor 3 kita otoritatif. Anak nomor 4 mungkin sudah dibiarkan gitu. Nah, mungkin saja itu terjadi. Walaupun sebenarnya jarang ya, tapi itu sangat-sangat mungkin terjadi. Nah, kalau kita tahu kita menggunakan pola pengasuhan yang mana, maka kita bisa berkaca, kita bisa menilai diri kita sendiri, apakah pola pengasuhan ini cocok buat saya. Dari mana tahu cocoknya atau tidak cocok? Efektif atau tidak efektif untuk membantu Anda mencapai goal atau tujuan Anda dalam membesarkan atau mengasuh anak. Muncul lagi pertanyaan, kalau nggak punya goal gimana, Bu? Bagi saya sih pokoknya anak saya jadi anak baik, Bu. Bagi saya pokoknya anak saya itu bisa lulus, bisa bahagia, bisa menikah, dapat pasangan yang baik, bisa punya anak, cukup. Itu sudah tujuan kan? Sebenarnya itu tujuan. Itu goalnya. Hanya saja selama ini kita tidak menganggap itu goal karena terlalu biasa. Semua orang sudah melakukannya. Orang tua sudah merasa, ya pokoknya jadi orang tua menyekolahkan anak, mengantar anaknya menikah, dan punya keluarga bahagia, selesai. Akhirnya dirasa itu bukan tujuan, padahal itu tujuan. Nah, kalau kita mau buat tujuan, saya akan memberikan sebuah inspirasi atau sebuah saran. Tentukan tujuannya 2. Yang satu tujuan untuk anak Anda, yang kedua tujuan atau goal untuk diri Anda sebagai orang tua. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, goal untuk anak. Anda punya anak, jadi orang tua, mau mendampingi anak, mau mendidik anak, mau membesarkan anak ini, mau anak ini jadi apa? Apakah mau jadi anak yang pintar, jadi juara kelas, mau jadi anak yang kaya, ngerti investasi, ngerti bagaimana memperlakukan uang, atau mau dia jadi anak yang berbakti, anak yang jujur, apapun itu tapi untuk anak. Bagaimana caranya tahu? Nanti saya jelaskan setelah ini. Yang kedua adalah
tujuan untuk Anda sendiri. Sebagai orang tua, saya mau jadi orang tua yang seperti apa? Saya nih loh mau jadi orang tua seperti apa? Lupakan dulu anaknya, tapi saya mau jadi seperti apa? Apakah saya mau jadi orang tua yang sangat tegas? Apakah saya mau jadi orang tua yang, aduh, pokoknya saya mau anak saya memandang saya itu ibu yang baik, ibu yang sabar, ibu yang penuh pengertian, ibu yang penuh cinta kasih, atau gak apa-apa, anak saya nganggap saya jahat, tegas gak apa-apa, yang penting dia jadi orang. Saya mau jadi orang tua yang dikenal tegas, gitu lah. Apa yang Anda mau? Jadi dua ya, satu untuk anak, satu untuk Anda sebagai orang tua. Nah, Bu, gimana caranya saya tahu? Kalau saya nggak tahu saya mau jadi seperti apa, bagaimana? Nah, di sini saya mengajak Anda untuk berhayal. Dulu waktu kecil kan kita sering ada pelajaran mengarang atau berhayal. Wah, besok bisa jadi putri lah, besok bisa jadi kaya lah, punya rumah dan segala macamnya. Kita berhayal. Nah, sekarang kita gunakan imajinasi itu. Seandainya saya maju ke 20 tahun lagi, anak saya sudah umur 30-40 tahun. Kira-kira relasi saya dengan anak itu seperti apa? Bayangkan bagaimana Anda punya relasi dengan anak. Oh ya, kita saling kasih kabar, kita saling sayang, kalau ketemu itu mesra banget. Misalnya anak perempuan sama ayahnya masih bisa pelukan, masih bisa saling cium, atau mau punya relasi yang anak sama orang tua itu seperti raja dan pangeran tuh, yang maksudnya harus hormat anaknya, harus patuh, harus tahu berbakti dengan cara-cara yang maksudnya old fashion ya. Nggak apa-apa juga gitu. Karena kan tiap orang tua punya hak untuk bermimpi, mau bagaimana punya relasi dengan anak. Nah, dari sana baru kita bisa tahu kita bagaimana punya tujuan untuk anak dan bagaimana tujuan untuk kita sebagai orang tua. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sambil saya melihat pertanyaan. Dari Ya. Bu Wewe, Bu. Baru Bu Wewe ini yang sharing pengalaman nih. Kalau cuma satu Bu Wewe yang share, nanti Bu Wewe yang menang nih. Jadi kita tunggu yang lain. Yang lainnya tadi menjawab pertanyaan Bu Eli. Ya, jadi saya mengulang ya, ini baru Bu Wewe yang sharing. Bagi teman-teman yang sudah punya anak, dan saya yakin sekali teman-teman itu sudah pernah belajar tentang parenting. Apakah itu ikut seminar, apakah itu belajar dari internet, atau dengar dari orang lain, apapun itu. Nah, saya mau teman-teman sharing. Pengalamannya itu ikut seminar parenting itu bagaimana menjalankannya dan hasilnya bagaimana ya. Nanti akan ada yang dapat hadiah untuk dapat satu sesi coaching parenting bersama saya. Iya. Oke. Ini ada Bu Chunli ya. Emang menang apa ya? Oh, sesi parenting. Hadiahnya mungkin ya. Iya loh Bu, ini harus segera sharing karena ini hadiah yang luar biasa ya. Bayar Bu Eli juga mahal ini. Mumpung gratis ini. Tidak perlu disebutkan harganya, Pak. Iya. Nanti harganya DM aja ya, Pak. Itu dia. Jadi segera aja tulis sharingnya ya. Nanti bisa kita bahas. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan silakan bisa di sini. Jadi, ketika kita mau tahu tipe parenting apa yang cocok buat kita, agar mudah untuk tahu ini cocok atau tidak, tentukan dulu goalnya, tentukan dulu tujuannya. Tujuannya, saya memberikan saran untuk membuatnya dua. Satu untuk anak sendiri, satu untuk kita sebagai orang tua. Saya mau jadi orang tua seperti apa? Nah, siapa yang pernah melakukan cara ini? Saya pernah sharing di sesi-sesi yang sebelumnya, tapi saya tidak ingat di sesi yang mana. Jadi, jangan hanya membuat goal untuk anak, tapi buat goal juga untuk Anda sebagai orang tua. Ya, agar Anda tahu bahwa Anda juga bertumbuh. Bukan cuma anak Anda, tapi Anda juga bertumbuh. Nah, karena kenapa? Banyak orang yang tanya gini, Bu,
bagusnya itu saya otoriter atau permisif. Yang dibandingkan kan biasanya begitu. Otoritatif itu kan masih agak di tengah-tengah ya, walaupun mendekati ke otoriter. Tapi biasanya dibandingkan itu, saya bagusnya otoriter atau permisif. Yang pertama, tergantung goalnya Anda. Yang kedua, tergantung karakter Anda. Maksudnya gimana, Bu, tergantung karakter? Misalnya nih, Anda orang yang tidak suka konflik. Sangat tidak suka konflik. Kemudian dipaksakan untuk menjalankan pola pengasuhan otoriter. Itu akan berat banget buat Anda. Anda akan tambah stres. Dan ketika Anda stres, maka pola pengasuhan tidak akan berjalan dengan baik. Paham ya maksud saya ya? Jadi tergantung karakter orang tuanya juga. Atau kebalikannya, orang tuanya sangat dominan, sangat dominan, sangat otoriter, penuh kontrol, disuruh jadi orang tua yang permisif. Nggak boleh gitu sama anak. Harus kasih ruang untuk anak. Anak sekarang nggak boleh dikerasin. Harus penuh cinta kasih. Dari dulu didikan orang tuanya tegas, penuh kontrol dan segala macamnya. Untuk jadi permisif, bagi orang ini susahnya setengah mati. Yang ada dia semakin stres. Sampai sini bisa dapat gambarannya? Kenapa kita tidak bisa bilang pola pengasuhan mana yang paling baik? Semua akan tergantung dengan berbagai macam faktor. Yang pertama tergantung goal Anda, yang kedua adalah karakter Anda sebagai orang tua. Dan ingat, orang tua itu bukan cuman Anda, ibu atau bapak. Saya akan bilang karakter orang tua itu dalam ranah yang normal ya. Jadi biasanya ada ayah dan ada ibu. Jadi pola pengasuhan itu akan sangat bergantung dengan karakter ayah dan karakter ibu. Mana yang cocok, mana yang efektif untuk membantu Anda mencapai goal yang tadi sudah Anda inginkan. Goal yang Anda impikan. Jadi tergantung dari karakter Anda sebagai ayah dan Anda sebagai ibu. Dan tidak sampai di sana. Tergantung juga dengan karakter anak Anda. Apakah anak Anda anak yang dominan atau anak yang permisif? Karena tergantung. Ada anak yang misalnya sangat otoriter. Orang tuanya permisif. Orang tuanya juga nggak punya goal. Anaknya akan menguasai orang tuanya. Salah nggak, Bu? Ya nggak salah juga. Selama orang tua merasa tidak keberatan dan tidak bermasalah dengan itu, dan merasa itu tetap membantu orang tua mencapai tujuan atau goal yang diinginkan tadi, ya nggak ada masalah. Mau orang lain komen, kamu jadi orang tua kok gitu sih? Anaknya diturutin terus, diikutin terus, nggak boleh dong. Ya, kalau kita nggak punya goal, kalau kita tidak paham dengan karakternya kita dan karakternya anak, biasanya kita akan gampang ikut omongannya orang. Bener juga ya, kayaknya aku salah ya. Gimana kalau begini? Kayaknya itu benar ya. Kita akan mudah ikut. Karena kita nggak jelas. Kita mau jadi orang tua seperti apa, kita mau bawa anak kemana, tidak mengerti karakternya diri sendiri, juga tidak mengerti karakternya anak. Begitu ada orang ngomong, kita akan goyah. Iya benar ya, jangan-jangan harus begini. Jangan-jangan harus begini. Ya. Oke. Sebelum saya lanjut ya, saya akan buka ke pertanyaan ya. Ya. Ini ada Bu Cuni yang Ibu Bu Chunli ya. bertanya nih. Ya. Kalau yang Bu Bagaimana Maria, jika karakter ayah dan ibu berbeda? Ayah otoriter dan ibu tidak otoriter. Pertanyaan bagus Ibu Chunli. Terima kasih sudah bertanya. Siapa yang mengalami hal yang sama? Bu, tapi karakter saya dan pasangan berbeda. Kalau saya ngomong A, pasangan saya ngomong B. Saya ngomong C, pasangan saya ngomongnya Z, gitu ya. Beda nih Bu, gimana dong? Nah, kalau yang saya omongkan barusan, itu sebenarnya cara. Mau pakai cara bagaimana. Kalau karakter ketika itu berbeda, memang sangat diperlukan orang tua untuk duduk bersama. Nah, saya menggunakan prinsip parenting ini.
Kalau saya ditanyain, apa ilmu parenting yang terbaik? Maka saya akan menjawab, ilmu parenting yang terbaik adalah memperbaiki relasi Anda menjadi relasi yang terindah, terbaik, relasi yang menjadi impian Anda dan suami. Pastikan relasi Anda sampai di titik itu. Maka jangan khawatir dengan ilmu parenting. Anak Anda akan baik-baik saja. Ketika Anda bisa membawa relasi Anda dalam pernikahan menjadi relasi yang terbaik, terindah, relasi yang Anda impikan. Maka ilmu parenting adalah boleh di nomor kesekian. Anak Anda akan tahu bahwa keluarga ini adalah keluarga yang penuh cinta, penuh teladan yang baik, karena orang tuanya bahagia. Orang tuanya punya relasi yang indah. Orang tuanya punya relasi yang harmonis. Secara energi di rumah itu bagus. Nah, setelah kita mengetahui bahwa, setelah kita masuk ke relasi pasangan, baru kita belajar tentang tumbuh kembang anak. Maksudnya, kalau relasi pasangan ini tidak baik, kita sebagai orang tua dan sebagai ayah dan ibu, bagaimanapun kita belajar tumbuh kembang dan anak, itu tidak bisa semaksimal kalau kita punya relasi yang sangat baik dengan pasangan. Komunikasi baik, secara emosi kita juga baik, dan segala macamnya. Anak tumbuhnya akan jauh lebih baik. Ya, itu pilar-pilar dari parenting. Relasi pasangan, tumbuh kembang anak, kecerdasan finansial secara sederhana. Itu pilar-pilar yang saya gunakan di dalam saya mendampingi para klien saya yang berhubungan dengan pengasuhan anak. Ya. Jadi, kalau misalnya ada di pasangan itu berbeda pola asuh seperti yang ditanyakan Chunli, bagaimana caranya? Itu tantangannya kita sebagai pasangan suami istri. Ketika kita punya perbedaan, kita mau sepakat di mana? Mau ambil jalan tengah bagaimana? Jalan tengah itu tidak harus dua-duanya ngalah gini, tidak harus. Ketika kita sepakat, oke, kita ikutin cara otoriter. Kita kan bisa main, kalau di company itu istilahnya good guy and bad guy gitu. Jangan khawatir, ketika kita menjadi bad guy-nya, anak nggak mungkin nggak sayang sama kita. Yang namanya anak tuh tetap sayang kok. Yang penting orang tuanya kompak. Oke, mau kemana, kita sepakat dan segala macamnya, kemudian mainkan perannya masing-masing sesuai kesepakatan. Saya akan bilang itu memang tidak mudah. Itu akan jadi tantangan tersendiri untuk pasangan ya. Akan jadi tantangan tersendiri. Apalagi ketika suami istri ini tidak punya komunikasi yang baik. Yes, betul. Itu memang ada tantangan tersendiri. Tapi kalau ditanya bagaimana ketika karakter berbeda, maka duduk bersama, bicarakan apa goalnya untuk anak, apa goalnya untuk kita sebagai orang tua, kemudian kita mau coba jalan yang mana. Oke, kita sepakat dulu ini. Kesepakatan itu bisa diganti kok, bisa fleksibel. Ketika kita sudah sepakat A, dijalankan, ternyata nggak cocok. Duduk lagi. Gimana kalau kita jalankan ini aja, nih ternyata nggak efektif. Duduk lagi. Kalau efektif, diteruskan. Kalau tidak efektif, duduk lagi. Bicara lagi. Cara C. Kalau goalnya jelas, apa yang dimau kita sebagai orang tua jelas, itu lebih mudah dilakukan. Daripada nggak punya goal, nggak jelas mau apa yang mau dicapai, ngomongnya yang nggak, ke mana-mana ngomongnya. Tapi nggak tahu goalnya mau mencapai apa yang mau dicapai bersama. Ya, semoga menjawab ya Chunli. Ya, semoga terjawab ya. Kemudian ada Bu Claire Setiadi nih, Bu Eli. Adakah hubungan pola orang tua kita terhadap pola kita sekarang terhadap anak? Ibu Claire, saya panggilnya Claire ya. Ya. Jawaban, apakah ada pola orang tua kita terhadap pola kita sekarang terhadap anak? Sangat berhubungan. Kalau ekstrimnya itu ya, ekstrimnya, kutubnya tuh gini, kita ikut cara orang tua kita persis sama, atau kita akan melakukan yang berlawanan. Ya Pak ya? Kan teman-teman ini kan sudah jadi orang tua nih, pasti ngalamin. Apakah kita ikut persis sama kayak orang tua kita, atau berlawanan? Kenapa bisa begitu ya? Karena yang pertama, tidak ada sekolah orang tua. Kita tidak pernah belajar jadi orang tua.
Jadi sekretaris aja ada sekolahnya gitu ya. Jadi pembantu rumah tangga aja ada kursusnya gitu ya sekarang ya. Oke, sebelum diambil ke agent dulu gitu. Orang tua nggak ada. Serius, orang tua nggak ada. Terus bagaimana kita belajar? Biasanya pola asuh orang tua itu karena sudah tertanam di bawah pikirannya kita dengan sangat kuat, kita mengalami dari kecil, otomatis ketika kita menjadi orang tua, programnya jalan. Walaupun kita tidak suka. Saya nggak suka mama saya itu otoriter, Bu. Saya nggak suka mama saya itu ya, aduh cerewetnya minta ampun. Saya nggak suka diatur-atur. Tetapi kita tidak pernah belajar cara lain. Begitu kita jadi orang tua, yang ada di kepala kita, programnya adalah mama sama dengan cerewet. Mama sama dengan ngatur. Mama sama dengan segala macamnya. Maka itu akan jalan. Otomatis. Karena kita nggak pernah belajar cara lain. Ya kan? Nah, atau kutub kebalikannya. Semua, kalau misalnya tadi ceritanya ini ya, mamanya cerewet, sok ngatur, apa segala macam. Kita akan berjalan kebalikan. Permisif. Anaknya mau apa, terserah deh. Anaknya nggak mau disuruh ini, terserah deh. Nggak mau makan, ya nggak apa-apa deh. Maunya cuman makan cemilan aja, nggak mau yang lain, terserah deh. Karena dia tahu dia tidak suka dipaksa. Dulu dia dipaksa, sekarang dia sakit hati banget. Pokoknya nggak mau gitu. Anakku nggak boleh begitu. Ya, atau dulu orang tuanya kerja. Dia selalu ditinggal. Saya nggak mau kerja. Saya mau ada untuk anak saya. Melakukan yang benar-benar kebalikan. Ya, itu karena apa ya? Karena pola orang tua asuh kita. Sekarang tergantung apakah kita itu suka atau kita istilahnya tuh trauma atau kita tidak suka. Sebenarnya saya nggak suka juga sih Bu, tapi ya nggak juga. Saya bukan suka, tapi tidak juga sampai sakit hati. Nah, kalau di posisi ini biasanya kita punya kecenderungan itu lebih banyak ikut caranya orang tua. Itu wajar, karena kita nggak pernah diajarin cara lain. Ya, semoga ini menjawab ya Claire. Oke, Oke. semoga terjawab Bu Claire. Dan sudah ada 7 Bu yang sharing untuk pengalaman mengikuti seminar kemudian atau workshop untuk diterapkan ya dan bagaimana hasilnya. Tapi ini kita baca dulu dari Bu Monica Francisca, bagaimana pendekatan orang tua kepada anak yang mulai tumbuh remaja. Ya, bagaimana pendekatan orang tua terhadap anak yang mulai tumbuh remaja. Sebagai orang tua, karena tidak ada sekolahnya tadi, makanya orang tua itu dapat gelarnya dadaan. Kebalik, kalau kita sekolah, kita belajar dulu baru dapat gelar sarjana, gitu kan ya. Nah, kalau orang tua kebalik, dapat gelar dulu, saya orang tua. Belajarnya terus seumur hidup. Ujiannya setiap saat. Bisa malam ujian, besok pagi-pagi dini hari sudah ujian lagi gitu ya. Udah dini hari ujian, siang-siang sudah ujian lagi gitu ya. Ada aja ujiannya, bisa setiap saat. Gitu. Nah, itu keunikannya orang tua. Termasuk ketika kita berhadapan dengan perubahan anak. Anaknya ketika balita, anak-anak, remaja, dewasa, menikah, punya anak, kita jadi nenek gitu ya, punya cucu. Itu kan terus berjalan, berubah. Pelajarannya terus nambah, kurikulumnya berubah. Kalau Ibu tanya bagaimana cara mengatasi, yang pertama, pastikan kita sebagai orang tua mau belajar. Belajar bisa dari mana saja. Termasuk belajar untuk mendengarkan kebutuhan anak kita. Anak remaja sekarang itu kebutuhannya beda dengan waktu kita remaja dulu. Sangat berbeda. Apalagi dengan pandemi kayak gini ya, akan ada lagi tambahan tugas sebagai orang tua. Nah, jadi kalau menjawab pertanyaannya Bu Maria, maka jawaban singkat saya adalah pastikan orang tuanya mau belajar. Salah satu belajar yang paling efektif adalah mendengarkan kebutuhan anak remajanya yang dipunya. Karena kebutuhannya bisa beda-beda. Itu jawaban singkatnya ya Bu Maria. Semoga membantu. Iya, oke, semoga terjawab.
Tadi ada Bu Yesi juga komentar, saya dengan suami beda banget, saya tegas, suami bebas, tapi kami punya komitmen kalau saya bilang tidak, suami juga harus ikut, dan sebaliknya. Ya, betul Oke. Ibu. Terima kasih untuk komitmennya Bu, ini bersama sudah ada, suami. dia belum ada pertanyaan lagi, tapi ini sudah ada 7 yang sudah sharing, ada Bu Wewe, Bu Piasari, Bu Maria Feni, Bu Yesi, Bu Yulin, Bu Sylvia, dan Bu Felicia. Mm-mm. Saya tertarik dengan pernyataannya Bu Yesi, Pak, yang di atas nih. Benar Ya. banget Bu Eli, sejak hubungan saya dan suami makin mesra, hubungan anak-anak jauh lebih baik. Saya ikut senang ya Bu Yesi ya, saya ikut bahagia untuk Ibu ya. Dan terima kasih sharingnya karena ini memang sangat bermanfaat untuk yang lain juga gitu. Kalau kita relasinya dengan pasangan baik, jangan khawatir tentang ilmu parenting. Anak kita akan jauh lebih baik ketika kita punya pasangan yang baik. Punya relasi yang baik dengan pasangan. Oke. Ya. Hmm, Yang terakhir ada Bu saya Julia, Bu. Oke. Paling akhir. Bagaimana jika orang tuanya bercerai, Bu? Ini juga ya. Bagaimana kalau orang tuanya bercerai? Nah, kondisinya akan beda-beda karena saya tidak tahu kondisinya Julia ya. Ketika bercerai itu, apakah relasinya masih memungkinkan sang anak ini bertemu dengan kedua orang tuanya? Jadi pola pengasuhannya adalah tetap pengasuh bersama. Anaknya akan tahu bahwa orang tuanya berpisah, mengasuhnya bersama. Tinggal sama kesepakatan aja, ya. Kapan waktunya bersama ayahnya, kapan waktunya bersama ibunya. Karena sebenarnya anak tetap punya hak untuk bertemu dengan ayahnya dan anak tetap punya hak untuk bertemu dengan ibunya. Nah, tapi kan ada case-case khusus. Misalnya, Bu, tapi ayahnya itu orang yang suka melakukan kekerasan. Kalau marah anaknya dipukuli sampai babak belur. Nah, itu beda kasus kan? Jadi saya tidak tahu ketika bercerai itu kondisinya seperti apa. Saya akan menjawabnya dengan kondisi normal. Kondisi normal adalah berpisah dan anaknya tetap bisa bertemu ayahnya dan bisa bertemu ibunya. Ini hanya soal kesepakatan. Siapa yang punya peran lebih banyak, misalnya tinggal sama ayah atau sama ibu. Katakanlah dalam hal ini tinggalnya bersama ibu. Berarti ibu akan punya peran lebih banyak untuk mendidik anak, kemudian ayah yang mendampingi. Tetapi haknya untuk bertemu dengan ayahnya tetap kita berikan. Nah, itu kalau misalnya berpisah. Oke, ini ada DM ke saya yang mirip juga ya. Sebagai single parent karena divorce, mendidik anak bagi saya agak susah. Karena anak saya mendapat 2 pola didik berbeda. Dari ayahnya yang membiarkan dan dari saya yang otoritatif. Saya bekerja, anak saya tinggal bersama ayahnya. Saya tahu anak saya akan mengalami ambigu. Karena itu saya ambil jalan tengah. Saya mengutamakan pendidikan karakter anak saya, mengutamakan pendidikan karakter ke anak saya dan mengembalikan kepercayaan diri. Oh, maksudnya mengutamakan pendidikan karakter dan kepercayaan diri anaknya. Oke. Sudah bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, walaupun masih dalam kapasitas anak seumuran dia. Ibu yang bertanya dan DM ini, saya akan bilang bahwa terima kasih untuk berbagi dan apa yang Ibu lakukan dan Ibu merasa itu sudah hal yang terbaik yang sudah Ibu lakukan, maka lanjutkan saja. Karena di sini Ibu sudah mengatakan bahwa anaknya Ibu sudah bisa lebih percaya diri dan sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang sesuai dengan usianya dia. Artinya Ibu sudah berhasil melakukannya. Nah, sekarang kalau memang tidak memungkinkan mencari kata sepakat karena sudah berpisah, ya Ibu lakukan di bagiannya Ibu yang terbaik. Yang bisa Ibu lakukan, Ibu buat goal. Kayak tadi Ibu bilang kan, yang penting karakter anak saya baik, dia pede. Ya sudah Ibu lakukan di sana. Dan sebisa mungkin jangan menjelek-jelekan ayahnya. Sebisa mungkin. Walaupun misalnya pola didiknya berbeda ya, tetapi sebisa mungkin jangan menjelekkan pihak ayahnya. Lakukan aja di bagiannya Ibu yang bisa. Ya. Itu yang bisa saya jawab Ibu ya. Kalau memang Ibu sudah merasa apa yang Ibu lakukan itu ada hasilnya, maka lanjutkan. Kalau mau ditambahkan, saya mau jadi orang tua seperti apa ya sebagai single parent
yang berpisah, ibu bisa tambahkan itu ke dirinya ibu. Semoga membantu ibu. Oke. Ada lagi Pak Dewa? Sementara belum ada pertanyaan. Yang sharing mau dibahas atau hanya sharing aja, Bu? Yang sharing teman-teman juga boleh baca ya. Nanti Pak Dewa sama timnya Indonesia Belajar yang pilih, dan orangnya kita akan umumkan di grup. Siapa yang menang kita akan ngomongkan di grup WhatsApp ya. Iya. Kami punya grup WhatsApp, teman-teman yang rajin ikut Zoom di hari Rabu, agar tidak kesulitan mendapatkan link dan segala macamnya. Biasanya di grup itu setiap Senin atau Selasa sudah dikirimin posternya, dan Rabu akan dikasih linknya. Sebenarnya grupnya fungsinya untuk itu, agar tidak ketinggalan informasi ya. Jadi nanti pemenangnya diumumkan di grup WhatsApp aja ya Pak ya. Teman-teman yang lain bisa membaca. Ya, oke. Jadi Terus belum untuk saya nanti yang sharingnya saya mau di copy pastein ya Pak, dikirim ke saya. Terima kasih. Siap. Ya, Bu El. Nah, untuk Anda yang belum masuk di grup WA, silahkan tinggalkan nomor handphone yang ada WA-nya di Zoom Group Chat, nanti Bu Endah akan masukkan Anda untuk di grup Indonesia Belajar dan Bu Eli ya. Oke. Ini Saya ada akan lanjut private ya. Ada yang private ke saya bacakan dulu ya. Keponakan saya sudah laki-laki 18 tahun, ini ibunya juga sedang ikut Zoom, ortunya bercerai, anak ini sangat tidak menghargai ibunya. Gimana ya, Bu? Gini, ketika anaknya tidak menghargai ibunya, balik lagi, berarti goalnya ibu mau anak ibu menghargai diri ibu kan? Nah, sekarang coba lihat, sebagai seorang ibu, ibu layak dihargai ketika ibu menjadi sebuah pribadi atau seorang ibu yang seperti apa menurut ibu. Letakkan saja ibu di posisinya anak. Saya akan menghargai ibu saya kalau saya tuh punya ibu yang seperti apa. Kemudian usahakan kejar dulu ibu menjadi pribadi itu sambil melakukan komunikasi terhadap anak. Untuk anak 10 tahun sebenarnya itu kadang-kadang kita berpikir gini, waduh anak saya nggak bisa diatur. Dan ibu memilih permisif. Itu orang tua biasanya gitu ya, ada yang begitu. Ternyata ketika anak ini dididik dengan cara otoriter, dia malah baik loh. Karena ternyata anaknya itu sangat butuh aturan, sangat suka dikontrol, sangat suka kalau ada yang ngatur dan punya goal, daripada dibiarkan. Ketika orang tuanya membiarkan, dia tidak tahu bagaimana harus bersikap, dan munculnya adalah sikap yang tidak baik atau tidak menghargai atau kurang ajar. Begitu kita bisa tegas, anaknya ngikut loh. Mau lo diatur. Hanya kita perlu tegas. Ya memang di awal-awal pasti nggak enak ya, karena ini kan perubahan. Tapi ketika kita bisa tegas, itu ternyata anaknya nurut kok. Saya juga seringkali berhadapan dengan anak yang maksudnya kalau ingin sesuatu tuh merengek terus. Kalau kita tegas terus, maka dia akan tahu. Di titik tertentu percuma merengek. Udahlah, kalau mama ngomong enggak, pasti enggak lah. Di awal mau membangun itu mungkin tidak mudah. Butuh proses. Ya. Nah, untuk pertanyaan ini Ibu, coba cek. Kalau seandainya Ibu itu berada di posisinya anak, kira-kira Ibu akan respect atau menghargai seorang ibu itu kalau ibunya seperti apa? Satu itu, karena itu kan gambaran dirinya Ibu. Nah, yang kedua, mulai komunikasikan kepada anak. Mana yang menurut Ibu dia tidak menghargai, dan langsung dikasih tahu. Karena kan 10 tahun ya? Tadi 10 tahun ya Pak ya? Ya. Nah, maksudnya 18. dikasih tahu tuh gini, misalnya gini, kamu nggak boleh kurang ajar. Kamu nggak boleh loh nggak menghargai orang tua. Nah, tapi kita tidak memberikan solusi. Kita cuma ngomong, kamu nggak boleh kurang ajar. Nah, terus anaknya disuruh mikir sendiri gitu. Anak 10 tahun disuruh mikir sendiri. Yang tidak kurang ajar itu seperti apa? Misalnya, biasanya ngomongnya sama orang tuanya teriak-teriak gitu ya. Oh, itu maksudnya mama kurang ajar. Oke, sekarang saya nggak usah teriak-teriak. Kalau mau ngomong sama mama langsung tak pukul aja. Biar mama ngerti maksud saya. Kurang ajar juga gitu. Kan anaknya bisa bingung. Nah, jadi ketika kita memberitahu anak tidak boleh begini, langsung kasih solusinya. Kita maunya apa? Ketika kamu ngomong seperti ini kamu nggak sopan. Lain kali kalau ngomong, duduk di hadapannya mama
ngomong yang baik, jelaskan maksudmu dari awal, apa tujuanmu, kamu mintanya uang berapa, mama akan dengarkan. Jadi anaknya tahu harus bagaimana. Bukan cuman nuding aja nggak boleh gini, nggak boleh begitu, tanpa memberikan solusi. Nah, itu salah satu caranya. Semoga membantu ya, Ibu. Ya, tadi usia 18 tahun, Bu. Oh, 18 tahun. Kalau 18 18 tahun. tahun, ya 18 tahun itu perlu diajak duduk untuk bicara, Ibu. Karena sudah cukup dewasa. Ngomong dari hati ke hati. Ya. Ya. Oke, Ibu, semoga terjawab. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Belum ada lagi, Bu, sementara ini. Sambil nunggu Bisa mungkin lanjut. Ibu ada Nah, lanjutan ya. tadi kita sampai di mana ya? Kita sampai di kita sudah punya goal. Kita Ya. sudah punya tujuan untuk anak, untuk diri kita sendiri sebagai orang tua. Setelah kita punya goal, bagaimana caranya kita tahu yang cocok? Kita kenali pribadi kita, karakter kita sebagai orang tua, kita kenali karakter anak. Setelah itu apa, Bu? Coba cara A, coba cara B, coba cara C, coba cara D, cari cara yang paling efektif. Lakukan saja yang terbaik. Setelah Anda mengenal karakter Anda, setelah Anda tahu harus bagaimana, tahu tujuannya apa yang mau dikejar, lakukan yang terbaik, lepaskan hasilnya. Lepaskan hasilnya. Anda sudah buat goal, Anda sudah belajar mengenali karakter diri Anda sebagai orang tua, Anda sudah belajar mengenai karakter anak. Oke, cara A nggak cocok, coba cara B, coba cara C. Terus saja lakukan. Lakukan yang terbaik. Setelah itu lepaskan hasilnya. Mau anaknya jadi seperti yang ibu harapkan atau tidak, maksudnya gini, jangan gini, anaknya baru ngelawan sekali. Loh kok anak saya nggak sopan ya? Aduh saya gagal nih. Loh, ngelawannya lo baru sekali. Coba dulu 1 bulan, 2 bulan. Jangan-jangan dia berubah gitu ya. Nah, lakukan yang terbaik setiap hari. Setiap jam, setiap menit yang Anda bisa. Setelah itu lepaskan hasilnya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita mau jujur terhadap diri kita sendiri, kalau kita mau jujur sebagai orang tua, coba Anda jawab pertanyaannya. Yang menentukan nasib hidupnya anak kita atau Sang Pencipta? Yang menentukan anak kita itu punya jalannya dia jadi orang kaya atau jadi biasa-biasa saja, kita atau Sang Pencipta? Ya, kalau dijawab dua-duanya, bisa ya, dua-duanya. Artinya kita tidak sepenuhnya punya kontrol. Kita mau ngotot seperti apa, kalau Tuhan tidak mengizinkan akan terjadi nggak? Kita mau ngotot anaknya kita itu, ini amit-amit ya, karena ini kejadian saya punya, maksudnya saya cuma memberikan inspirasi, saya punya klien yang anaknya umur 14 tahun mau ganti kelamin. Kita sebagai orang tua mau ngotot seperti apa ketika kita punya anak yang bermasalah dengan gendernya dia itu, kita tidak bisa memungkiri masalah itu sudah muncul. Kita nggak bisa mengontrol, saya nggak mau ada masalah ini. Anak saya nggak boleh kayak gini. Anak saya nggak boleh gay. Ya, kita bisa melakukan usaha yang terbaik. Melakukan pendekatan, ngomong dari hati ke hati, tetap penuh cinta kasih, dan segala macam. Memenuhi tangki cintanya, menjadi temannya yang terbaik. Semua usaha terbaik kita sudah lakukan. Tapi tidak bisa mengubah keadaan. Nah, itu maksud saya bahwa kita perlu merenungkan. Sebagai orang tua, apakah memang kita punya kontrol 100% terhadap masa depan anak? Nah, kalau jawabannya tidak punya, ngapain kita ngotot? Ngapain kita harus cara kita ini yang paling benar? Dan membuat hubungan kita dengan anak jadi berantakan. Coba renungkan itu ya. Itu maksud saya, lakukan yang terbaik, kemudian lepaskan hasilnya. Yang penting kita punya panduan, punya goalnya. Kita mau belajar, lakukan yang terbaik. Sudah, lepaskan hasilnya. Serahkan kepada Sang Pencipta atau karmanya anak itu atau sesuai agama Anda masing-masing. Anda punya agama apa?
Nah, serahkan sesuai agama masing-masing. Karena kita tidak bisa mungkinin ada faktor itu. Ya, ada kata-kata bijaksana yang bilang bahwa anak itu punya jalannya sendiri dan adalah titipan, bukan milik kita. Dan macam-macam. Yang mendukung pemahaman ini maksud saya. Bahwa daripada kita ngotot, cara kita yang paling benar, goalnya kita harus tercapai, kalau tidak tercapai kita stres, dan membuat hubungannya kita berantakan, coba renungkan. Anak kita mau jadi apa itu, kontrolnya bukan 100% di kita. Ya, coba kita renungkan kita dulu lah. Ada yang, aduh Bu, orang tua saya otoriter banget. Kayaknya capek jadi anaknya papa mama saya. Sekarang coba cek ke diri Anda. Dengan orang tua yang seotoriter itu, Anda sayang banget nggak sama orang tua? Saya tetap sayang loh Bu sama papa sama mama. Nah, mungkin ada orang tua yang permisif. Karena Anda beranggapan kalau permisif berarti Anda menghindari konflik. Tapi coba lihat relasinya. Apa benar bagus? Belum tentu. Ada yang memang benar-benar bagus, tapi ada yang enggak. Yang otoriter juga, ada yang tetap benar-benar sayang, ada yang enggak. Maksud saya adalah banyak faktor yang mempengaruhi relasi kita dengan anak dan banyak juga faktor yang menentukan apakah anak ini memang bisa jadi orang yang bahagia atau sukses atau jadi orang baik dan macam-macam seperti yang kita inginkan. Ya. Oke, Pak Dewa, kita akan kembali ke pertanyaan. Oke. Baik, ada Bu Katarina Nining ini yang sudah ngetik. Bu Eli, bagaimana menyikapi anak yang hanya dengar perintah dari salah satu parent saja? Misalkan hanya dengar perintah dari ibu, disuruh makan, mandi, atau belajar. Sedangkan dari orang lain tidak pernah mereka dengar. Saya akan tanya ke Bu Nining, apa masalahnya ketika anak hanya mendengar dari salah satu? Satu itu, misalnya gini ya, ketika disuruh belajar, disuruh mandi, disuruh makan, cuma dengerin dari ayahnya nih Bu. Kalau saya yang ngomong, dia nggak dengerin. Nah, saya nih ya, menggunakan prinsip yang efektif itu. Nah, kalau ayahnya mau diajak kerjasama, biarin aja ayahnya terus yang maju. Kita di belakang. Gitu kan? Tetapi kita mensupport, bukan membiarkan anak. Nah, yang kedua setelah itu, baru kita coba pendekatan kepada anak. Salah satu cara yang saya sangat rekomendasikan adalah pastikan tangki cinta anak dengan orang tua yang tidak didengarkan ini terisi penuh. Jadi misalnya yang tidak didengarkan adalah ibunya. Pastikan Anda sebagai seorang ibu mengisi tangki cinta anak dengan penuh. Kalau yang tidak didengarkan adalah suaminya Bu Nining, berarti ayahnya, pastikan ayahnya juga mau mengisi tangki cinta anaknya. Ya. Sementara proses mengisi tangki cinta, ya sudah gunakan saja orang yang bisa anak Anda ikutin untuk membuat anak Anda itu menjadi anak yang Anda inginkan. Menjadi anak baik, naik kelas, mau belajar, dan segala macamnya. Ya, semoga menjawab ya. Oke, Bu Nining. Ada pertanyaan lagi, Bu Nining? Cukup ya. Oke. Bu Eli belum ada lagi yang bertanya. Mungkin ada sahabat belum belajar yang ingin bertanya, silahkan. Oh, ini ada Bu Yesi. Saya sampai dapat label super tega dari mama mertua. Soalnya saya tegas dari anak-anak masih kecil. Dan sekarang anak saya sudah usia 3,5 dan 5 tahun. Anak saya lebih mandiri. Oh, ini sharing. Ya, Ketegasan. congratulations Bu Yesi, berani mengambil resiko dengan label super tega. Kalau kita berhubungan dengan mertua itu ya, itu hal yang biasa dalam arti begini. Banyak orang yang mengalami hal yang sama seperti Ibu Yesi ketika pola asuhnya itu tidak cocok dengan cara mertua atau bahkan orang tuanya kita sendiri. Ya, karena kan yang satu adalah nenek sama kakek dan kita orang tuanya. Ada perbedaan generasi, perbedaan pendapat, perbedaan kebutuhan, dan banyak hal. Nah, memang dibutuhkan kejelasan sebagai orang tua, kita tuh mau apa? Itu sebabnya tadi saya bilang, tentukan goal-nya. Anda mau apa? Kalau Anda tidak punya goal, Anda tidak tahu anak ini mau dibawa kemana, Anda sendiri tidak tahu mau jadi orang tua seperti apa, mertua ngomong, kok kamu gitu sih sama anakmu? Ya juga ya, saya nggak mau di label jadi orang tua tega, saya nggak mau orang tua mertua saya marah sama saya gitu, berubah lagi gitu.
Tetapi ketika kita punya goal yang jelas, biasanya kita akan lebih mudah untuk konsisten dengan apa yang kita lakukan. Gitu ya. Goal itu membantu kita untuk lebih konsisten. Sebenarnya itu sih. Ya. Terima kasih Bu Ya. Yesi. Ternyata ada yang sama juga Bu Pia ini. Idem Tenang, Bu Yesi, banyak saya Pak. juga. Oke. Bukan cuma sama mertua, bahkan sama orang tua sendiri biasanya juga banyak gitu. Iya, iya. Oke. Ya. Baik, ada lagi mungkin yang ingin bertanya, silakan langsung buka mic. Sudah jam 8 juga, Bu. Yes, betul. Kalau tidak ada Ya. yang bertanya, maka saya akan menyimpulkan sekali lagi bahwa pola asuh anak itu tadi ada yang 4, secara garis besar, otoriter, otoritatif, permisif, atau membiarkan. Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik. Sebagai orang tua, akan jauh lebih mudah untuk Anda konsisten kalau Anda tahu Anda mau bawa anak Anda kemana, dan Anda tahu Anda mau jadi orang tua seperti apa. Nah, setelah itu, agar Anda lebih mudah mencapai tujuan ini, goal ini, bagaimana caranya Anda tahu yang cocoknya mana? Belajar kenali karakter Anda. Belajar kenali karakter pasangan. Kalau Anda tahu karakter Anda tahu karakter pasangan, harapannya ini mempermudah komunikasi dan memperindah relasi Anda sebagai pasangan. Setelah itu, belajar karakter anak. Anak saya ini gimana sih? Kalau punya anak 4, bisa-bisa karakternya berbeda dan kebutuhan perilakunya bisa berbeda. Nah, setelah Anda belajar itu, cari cara yang paling efektif, lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Anda sebagai orang tua tidak pernah salah. Karena saya yakin semua orang tua akan melakukan yang terbaik yang dia bisa di saat itu, dengan kondisi kesadaran saat itu. Tidak ada orang tua yang dengan sengaja mau mencelakai anak. Ya kalau 10 tahun lagi ternyata cara itu tidak bagus, ya nggak bisa ngomong. Tapi di saat ini, saya yakin semua orang tua pasti akan memilih cara yang terbaik yang dia bisa. Ya, lakukan yang terbaik, lepaskan hasilnya. Dengan pemahaman bahwa orang tua tidak pernah 100% memegang masa depan anak. Banyak faktor di sana. Orang tua hanya bisa mengkondisikan, hanya bisa melakukan yang terbaik. Kalau boleh dibilang, pilihlah relasi yang baik dengan anak dibandingkan Anda harus jadi orang sukses, harus jadi anak baik, harus seperti apa. Pilihlah relasi yang Anda inginkan dengan anak seperti apa. Itu jauh lebih indah untuk diperjuangkan dibandingkan memastikan masa depan anak harus sukses. Ya. Itu dari saya. Semoga bermanfaat, dan sekaligus saya akan minta maaf ke teman-teman bahwa minggu depan kita harus off tanggal 3 Maret karena setiap bulan satu kali dalam 4 minggu itu satu kali kita akan off. Saya ada project dengan Bali Usada, kalau teman-teman mau ikut, minggu depan hari Rabu jam 8 saya akan live IG di Bali Usada, kita akan bahas tentang MAM, ibu, sekolah online, dan meditasi. Karena saya juga bagian dari Bali Usada, saya akan menjadi host di acara live IG-nya. Jadi saya nggak bisa online di Zoom hari Rabu. Ya, tapi kita akan ketemu 2 minggu lagi. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Pak Dewa. Ya, oke, terima kasih Bu Eli. Pasti sangat bermanfaat ya, apalagi kita sebagai orang tua. Dan seru banget ini, sharingnya ada 8 dari sahabat pembelajar yang udah masuk. Nanti kita akan pilih dan kita akan umumkan di grup IB dengan Bu Eli. Sekali lagi untuk Anda yang belum masuk di grup, silakan hubungi Ibu Endah ya, dengan nomor yang ada di poster atau flyer yang ada di mana-mana, itu terkenal Ibu Endah di Indonesia Belajar. Oke, baik, terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah sharing, sudah bertanya, sudah diskusi luar biasa malam hari ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin kita buka kamera dulu untuk say thank you untuk Bu Eli yang luar biasa malam hari ini. Silakan saya bisa buka lihat kamera wajahnya. Ya, buka kamera semua. Ya, kita akan foto bersama. Mbak Endah, silakan untuk difoto. Iya. Ya, Bapak. Oke, Oke. Oh iya, ada Harman juga ya, sama istrinya ya. Salam kenal ya, saya taunya Harman. Ada Sylvia Agustin, ada dibuka Angela. kameranya. Makasih Bu Ali. Iya, thank you juga. Ya. Ada Bu Pia ya. Ini kayaknya baru kenal. Suster. Oh, suster pakai Ya. Dibuka kameranya semuanya, silakan. Nggak apa-apa kalau Bu Nini nggak bisa buka kamera. Udah ada fotonya nih. Oke, Mbak Ida, silakan difoto.
Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Semoga Thank bermanfaat you, dan Bali. tolong dibagikan kepada teman-teman yang juga orang tua. Silahkan dibagikan. Halo Bu Monica, jadi kelihatan buka kamera ya. Silahkan dibagikan apa yang Anda dapatkan, insight apa yang Anda bisa rasakan manfaat, tolong dibagikan kepada orang tua yang lain. Ya. Oke. Terima kasih. Sudah selesai Pak, fotonya. Sudah selesai fotonya? Ya. Terima kasih Bu Eli, terima kasih Sobat Pembelajar. Kita ketemu lagi 2 minggu Bye, lagi. Eli. Salam Ya. luar biasa, Makasih, Pak stay healthy. Terima kasih. Ya, Terima kasih, sama-sama selamat malam semuanya. semuanya.